Пойдем куда-нибудь. Вам на сколько? 3 часа. Hai semuanya, selamat datang kembali di Fans Film. Kali ini, Fans Film akan menceritakan alur sebuah film yang spesial berjudul Fidelity yang rilis pada tahun 2019. Dibintangi oleh Alexander Pal dan Evgenia Gramova. Mengisahkan seorang istri yang tidak pernah diberi nafkah batin oleh sang suami, dan juga dia mencurigai sang suami tengah main hati dengan wanita lain. Lalu, dia pun juga memutuskan untuk main serong dengan pria lain juga. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Sebelum lanjut, silakan subscribe Fans Film supaya kalian tidak ketinggalan alur cerita film seru lainnya dari Fans Film. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Adegan dimulai dengan diperlihatkan seorang wanita yang tampak sedang mengerjakan sesuatu. Dia bernama Lena. Lalu tak lama datang suaminya Sergei yang baru saja keluar dari kamar mandi. Lena kemudian bertanya apakah suaminya ingin tidur. Lalu sang suami menjawab bahwa dia harus beristirahat karena harus mempersiapkan pementasannya yang akan dilakukannya besok. Setelah curhat panjang lebar, Sergei pun lalu berpamitan untuk pergi tidur. Dan tampaknya ia tidak begitu peka dengan gelagat istrinya Lena yang ingin bermesraan dengannya. Karena curiga dengan suaminya yang main serong di belakangnya, Lena pun sembunyi-sembunyi mengecek isi ponsel milik Sergei. Di layar ponsel Sergei terlihat sebuah chat yang masuk dari seorang wanita. Namun, belum sempat Lena membuka untuk mencari tahu, Sergei tiba-tiba keluar dari kamar, yang membuat Lena menaruh kembali ponsel tersebut. Di pagi hari, Sergei yang bekerja sebagai aktor di sebuah teater pun bersiap untuk berangkat ke tempat kerjanya. Sebagai istri yang baik, Lena pun menawari tumpangan. Namun, Sergei menolaknya dan beralasan ingin berjalan kaki saja. Dari jendela rumahnya, Lena menyaksikan ternyata sang suami tengah dijemput oleh seseorang dengan menggunakan mobil. Walau sudah di tempat kerja, Lena tampak masih memikirkan siapa yang menjemput suaminya tadi. Ternyata, Lena bekerja sebagai seorang dokter kandungan. Di usianya yang masih tergolong muda, Lena berhasil di bidang kerjanya. Kolega dan pasiennya pun sangat menghormati dirinya. Hari itu, kepada teman seprofesinya yang bernama Ivan, ia bilang kalau ingin mengambil cuti beberapa hari untuk beristirahat. Sepulang bekerja, Lena langsung mengarahkan mobilnya untuk pergi ke sebuah klub di luar kota. Di sana, dia sudah mengganti baju kerjanya dengan dress yang cukup terbuka. Saat dihubungi oleh suaminya Sergei, Lena berbohong kalau dia akan mengoperasi pasiennya dan kemungkinan tidak akan pulang ke rumah. Kemeriahan di dalam klub tampak tidak bisa merubah mood Lena yang sedang galau. Singkat cerita, lalu diperlihatkan Lena tengah bersama dengan seorang pria yang tampak lebih muda darinya. Setelah ngobrol-ngobrol santai di pantai, mereka lalu memutuskan untuk pindah ke sebuah hotel. Sepertinya, momen ini merupakan pertama kali bagi Lena bermain nakal di belakang sang suami. Dengan tetap mengutamakan keamanan, Lena dan pemuda itu mantap-mantap dengan menggunakan helm pengaman. Pagi-pagi sekali, Lena pun pulang ke rumah, dan beruntung baginya, suaminya Sergei masih terlelap di tempat tidur. Entah karena merasa bersalah atau hasratnya yang kembali muncul, ia lalu mempeloroti celana Sergei, lalu langsung melahap sosisnya yang kala itu sedang tegang. Sergei yang terbangun karena perbuatan Lena pun nampak tidak begitu menikmati momen tersebut. Ekspresinya terlihat biasa-biasa saja. Padahal, kalau itu saya atau kalian di posisi itu, pasti udah langsung disikat ke level berikutnya, ya kan? Di suatu malam, tampak Lena tengah menghadiri pertunjukan teater sang suami. Di atas panggung, Sergei tengah memerankan seorang suami yang tengah menyelewengi istrinya. Dan pementasan itu pun ditutup dengan cipokan Sergei dengan wanita itu, yang bernama Katya. Terlihat, Lena berusaha keras menutupi rasa cemburunya. Lena mencurigai Katya sebagai seorang wanita yang mengganggu pernikahannya di kehidupan nyata. Dengan dalih menawari tumpangan kepada Katya untuk mengantarnya pulang,
Lena pun mulai mengorek informasi darinya. Namun Sergei yang juga ada di dalam mobil nampak beberapa kali menyela perkataan Lena kepada Katja. Untuk memenuhi rasa penasarannya terhadap hubungan Sergei dan Katja, Lena pun mengutip kegiatan suaminya di keesokan harinya. Namun sial bagi Lena yang tidak memperhatikan jalan saat mengemudi. Mobilnya dalam sekejap menabrak mobil lain yang sedang melintas di depannya. Jalur damai pun akhirnya ditempuh. Lena harus mengganti rugi mobil yang ditabraknya di sebuah bengkel. Melihat Lena yang pulang dengan berjalan kaki, seorang pria menawari tumpangan kepadanya. Singkat cerita, mereka pun malah mantap-mantap di dalam mobil. Tidak puas dengan itu, Lena pun mengajak pria itu untuk bermain di luar. Dan akhirnya, mereka pun kuda-kudaan di pinggir pantai. Saat lagi asik-asiknya, tiba-tiba datang seorang polisi yang sontak membubarkan aktivitas enak-enak itu. Yang lebih kacang lagi, si pria langsung kabur meninggalkan Lena yang sedang membetulkan pakaiannya yang carut-marut. Alhasil, Lena pun dikenai denda karena telah melakukan hal tidak pantas di tempat umum. Sergei akhirnya merasakan adanya ketidakberesan hubungan dengan sang istri. Dia berinisiatif untuk mengajaknya liburan ke suatu tempat yang tenang. Tapi Lena yang masih kesal karena kurang pekannya sang suami, hanya bilang kalau dia akan berusaha untuk meluangkan waktu. Di rumah sakit, kemampuan Lena untuk membetulkan posisi sungsang sang bayi dengan metode manual pun membuat kolega dan pasiennya terpukau. Dan beberapa saat kemudian, nampak Lena yang dibuat terkejut kaget oleh satu kebetulan, yaitu suami dari salah seorang pasiennya adalah pria yang meninggalkannya saat disidak oleh polisi tempo hari, yang diketahui bernama Vadim. Saat ada kesempatan, Vadim lalu menyelinap masuk ke ruangan Lena. Di sana, dia meminta maaf karena telah meninggalkan Lena sendirian berhadapan dengan polisi. Namun bukan hanya itu tujuan Pak Boy satu ini. Ia juga ingin melanjutkan mantap-mantapnya dengan Lena yang sempat terganggu waktu itu. Namun karena Lena sudah jijik dengan pria yang pengecut ini, dengan tegas menolaknya dan menyuruh Vadim pergi dari ruangannya. Kejadian barusan pun membuat Lena syok hingga menangis sesegukan. Karena Sergei yang jarang ada untuk Lena, akhirnya Lena pun berkeluh kesah kepada Ivan. Dia pun menceritakan kecurigaannya akan penyelewengan sang suami dengan wanita lain. Tapi, kecantikan Lena nampaknya membuat Ivan gagal fokus dengan curhatan Lena. Dan dengan tanpa izin, bibirnya sudah menempel di bibir Lena. Sontak saja, Lena yang hanya menganggap Ivan sebagai sahabat, lalu menjauhkan badannya dari pria itu. Singkat cerita, liburan yang direncanakan Sergei pun akhirnya terwujud. Di dalam mobil, tampak Sergei dan Lena menikmati perjalanan ke tempat tujuan. Di tengah perjalanan, ponsel Lena beberapa kali terdengar suara chat yang masuk. Dan Lena lalu buru-buru mematikan layar ponselnya ketika melihat fotonya tanpa busana yang dikirimkan oleh Vadim. Di pinggir pantai, Lena lalu mengungkapkan segala isi hatinya kepada Sergei. Dari jarangnya mereka melakukan hubungan suami istri, sampai kecurigaannya kepada Katja sebagai wanita idaman lain. Sergei pun dengan tenang menjelaskan bahwa kenapa mereka sekarang jarang mantap-mantap. Hal itu karena saat dia sedang melaksanakan ritual itu, pikirannya tidak fokus ke arah sana, melainkan ke pekerjaannya. Dan untuk masalah Katja, Sergei menuturkan hubungannya dengan wanita itu hanyalah sebatas rekan kerja. Untuk lebih meyakinkan Lena, Sergei pun mempersilahkan Lena untuk mengecek ponselnya kalau mau. Mendengar itu semua, Lena pun menangis sejadi-jadinya. Ia menyadari bahwa yang sebenarnya bermain api di dalam hubungan pernikahannya adalah dirinya sendiri. Singkat cerita, hubungan Lena dan Sergei pun mulai kembali harmonis. Tampak Vadim yang terus saja mengganggu lewat chat tanpa ragu diblokir oleh Lena. Meskipun hubungannya dengan Sergei mulai membaik, itu tak lantas membuat Lena mendapat jatah mantap-mantap dari suaminya. Karena sedang di puncak hasrat, Lena pun akhirnya memutuskan untuk bermain solo player di bagian bawah tubuhnya. Namun, belum sempat mencapai puncak, Lena terpaksa harus menghentikan olahraga jarinya itu karena tiba-tiba Sergei memeluk tubuhnya. Suatu malam, Lena pulang dengan kondisi mabuk. Kepada Sergei, dia bilang kalau sepulang kerja, dia mampir minum-minum di sebuah bar. Namun, Sergei bilang kalau dia menelepon ke rumah sakit tempat kerja Lena dan mendapat info kalau Lena tidak datang kerja di sana. Keesokan paginya, Sergei menemukan sebuah pakaian dalam yang belum pernah dilihatnya. Dari bentuknya, nampak pakaian dalam itu bisa menaikkan gairah pasangan yang melihatnya. Sergei pun menyuruh Lena yang sedang mandi untuk memakainya.
Akhirnya, momen yang paling ditunggu-tunggu Lena pun akhirnya datang. Ketika Sergei mulai mendekati dirinya dan mulai memberikan nafkah batin sebagai seorang suami. Sekembalinya Lena dari liburan, dia mendapat info tentang beberapa pasiennya yang mendadak tidak mau lagi ditangani olehnya. Yang ternyata, salah satu pasien itu adalah istri dari Vadim, yang telah mengetahui segala perbuatan Lena dengan suaminya Vadim di belakangnya. Di ruangannya, Lena pun harus rela diomeli habis-habisan oleh wanita tersebut. Permasalahan yang dialami Lena seketika bertambah. Saat Sergei sedang mabuk, dia bilang kalau dia sudah mengetahui Lena telah mantap-mantap dengan pria lain. Untuk saja Sergei bukan tipe suami yang suka main tangan saat istrinya salah. Dia pun meminta penjelasan kepada Lena sambil duduk-duduk. Sergei ingin Lena menjelaskan secara detail apa saja yang dilakukannya dengan pria lain. Namun Lena hanya menangis dan mengaku malu untuk menjelaskannya. Karena pembahasan mereka menemui jalan buntu, akhirnya Sergei pun menyuruh Lena keluar rumah. Lena pun lalu menghabiskan malam di ruangan prakteknya. Keesokan harinya, Lena lalu mendatangi Ivan dan menyerahkan surat pengunduran diri. Kepada Ivan, ia lalu menjelaskan kenapa ia mengambil keputusan itu. Lena tidak mau tempat kerjanya ini mendapat reputasi buruk karena dirinya, yang ketahuan selingkuh dengan suami pasiennya. Namun Ivan nampaknya tidak menyetujui itu. Ivan juga mengambil kesempatan di dalam kesempitan yang sudah tidak sempit untuk memulai menggoda Lena. Tapi Lena tidak mau menanggapinya. Dan tiba-tiba Sergei muncul dan meminta waktu Lena untuk berbicara dengannya. Di sebuah pantai, nampak suami istri ini pun berpelukan dan berkata saling cinta satu sama lain. Lena terharu dengan kebesaran hati Sergei yang mau menerima kesalahannya. Dan film pun tamat. Ending yang mengharukan. Tapi bohong. Dalam perjalanan pulang, Sergei mengusulkan untuk mereka pindah ke kota lain. Tapi Lena menolak dan dia berkata dia bisa memakai nama belakang keluarga Sergei untuk membuka klinik yang lain. Suasana kembali memanas saat Sergei kembali mengungkit hubungan Lena dengan pria lain. Lena tampak tak mengerti kenapa Sergei harus mengungkit hal itu lagi, padahal mereka baru saja berbaikan. Dan film pun tamat. Ending yang membagongkan. Jadi, pesan apa yang bisa kita ambil dari film ini? Jika kalian mempunyai unek-unek di dalam hati yang meresahkan kepada pasangan kalian, sebaiknya ungkapkanlah. Sampaikanlah apa yang ada di pikiran kalian kepada pasangan kalian sebelum semuanya terlambat. Mungkin itu. Sekian dari Fans Film. Jangan lupa tinggalkan like dan komentarnya, serta subscribe Fans Film, supaya kalian tidak ketinggalan alur cerita film seru lainnya dari Fans Film. Saya Ed undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Fans Film.